Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hazim bercerita, saya pernah berkunjung ke tempat Umar bin Abdul Aziz saat dia sudah menjadi khalifah. Ketika dia melihatku, dia mengenaliku. Akan tetapi, saya tidak mengenalinya karena penampilannya itu sangat lusuh. Kemudian dia pun memanggilku. Lalu, saya pun mendekat kepadanya dan saya berkata, "Apakah engkau Amirul Mukminin?" Lantas dia menjawab, "Iya, benar." Saya pun bertanya lagi, "Bukankah engkau dulu gubernur kami di Madinah yang mengendarai kendaraan yang megah, pakaian yang indah, wajah yang bersinar cerah, makanan yang nikmat, istana yang gemerlap, dan dikelilingi oleh para hamba sahaya yang siap melayanimu? Apa yang membuat penampilanmu menjadi sangat berubah seperti ini setelah engkau menjadi khalifah?" Saat dia mendengar pertanyaanku, dia pun menangis. Kemudian dia berkata, "Wahai Abu Hazim, bagaimana menurutmu kondisi tubuhku jika engkau melihatnya setelah 3 hari dimasukkan ke dalam kubur? Dan bagaimanakah saat kedua mataku sudah meleleh ke pipiku, lidahku sudah kering, perutku sudah pecah, dan belatung sudah memakan tubuhku? Tentu engkau akan makin tidak kenal diriku." Wahai Abu Hazim, ulangilah hadis yang engkau bacakan kepadaku saat di Madinah. Saya pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, di hadapan kalian di akhirat nanti akan ada rintangan yang tinggi dan sulit yang hanya bisa dilewati oleh orang yang kurus tubuhnya dan lemah." Setelah ia mendengar hadis tersebut, dia pun menangis cukup lama. Setelah itu, dia berkata kepadaku, "Wahai Abu Hazim, apakah tidak sepatutnya jika saya menguruskan tubuhku agar melewati rintangan tersebut dengan harapan saya bisa melewatinya pada saat itu? Akan tetapi, saya merasa, wahai Abu Hazim, dengan adanya cobaan menjadi pemimpin umat ini, sulit bagiku untuk selamat." Setelah dia katakan itu, lantas dia pun berbaring tertidur. Pada saat itu, orang-orang di sekitar malah berbicara. Lalu saya berkata kepada mereka, "Wahai saudaraku, rendahkanlah suara kalian. Bukankah kalian tahu saat ini sudah larut malam?" Setelah itu, Umar bin Abdul Aziz terlihat mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Setelah itu, dia pun bangun dari tidurnya. Ia pun menangis hingga senggukannya terdengar keras. Dan kemudian, setelah dia menangis, maka dia pun tersenyum. Maka pada saat itu, saya pun bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, saya melihat keanehan pada dirimu. Tiba-tiba engkau menangis keras, dan tiba-tiba engkau tersenyum. Ada apakah itu?" Lantas dia pun berbalik tanya, "Wahai Abu Hazim,
apakah engkau melihatnya?" Saya pun menjawab, "Iya, saya melihatnya. Demikian juga orang-orang di sekitarmu." Dia pun berkata, "Wahai Abu Hazim, saat saya meletakkan kepalaku di tempat ini, saya pun tertidur. Dalam tidur saya pun bermimpi, seakan-akan kiamat sudah terjadi dan manusia pun semua telah terkumpul. Dalam mimpiku, ada yang memberitahukan jumlah semua manusia yang terkumpul itu adalah 120 baris. Dari jumlah tersebut, umat Nabi Muhammad menjadi mayoritas dalam 80 barisan, sambil memfokuskan perhatian mereka menunggu suara panggilan. Maka dipanggillah, "Mana Abdullah bin Utsman, Abu Bakar As-Siddiq?" Dia pun menjawab. Kemudian malaikat membawanya. Lalu malaikat meletakkannya di hadapan Tuhannya. Selanjutnya dia dihisap dan dinyatakan selamat. Kemudian dia pun dibawa ke arah kanan. Dan setelah itu, maka dipanggillah Umar. Dan malaikat pun membawanya dan meletakkannya di hadapan Tuhannya. Dan ia pun dihisap. Kemudian dia dinyatakan selamat dan dibawa ke arah kanan. Setelah itu dipanggillah Utsman. Dia pun menyambut panggilan tersebut dan selanjutnya dihisap secara ringan. Setelah itu dia pun diperintahkan untuk masuk surga. Dan berikutnya dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Dia pun dihisap dan berikutnya diperintahkan masuk surga. Ketika hampir datang waktuku untuk dipanggil, saya pun merasa seperti pingsan. Maka para malaikat pun memanggilnya, "Mana Umar bin Abdul Aziz?" Pada saat saya mendengar itu, keringat saya pun mengucur, dan para malaikat menanyakan kepadaku tentang segala hal yang besar maupun yang kecil hingga yang paling kecil. Selanjutnya, saya pun diampuni. Setelah itu, saya pun melewati bangkai yang terhampar di jalan. Lantas saya pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah ini?" Malaikat menjawab, "Orang ini, jika engkau tegur dan engkau ajak bicara, niscaya dia akan menjawabnya." Pada saat itu, saya pun menggerakkan badannya dengan kakiku. Lalu orang itu mengangkat kepalanya kepadaku dan membuka matanya. Maka saya pun bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lantas dia pun balik bertanya, "Engkau sendiri siapa?" Saya pun menjawab, "Saya adalah Umar bin Abdul Aziz." Dia bertanya lagi, "Bagaimana keputusan Allah terhadapmu?" Saya menjawab, "Dia telah memberi anugerahnya kepadaku dan menganugerahkan keselamatan kepadaku sebagaimana diberikan kepada Khalifah Rasyidin yang 4. Sedang yang lainnya, saya tidak tahu apa yang Allah putuskan untuk mereka." Lalu orang itu berkata, "Selamat untukmu atas anugerah yang telah engkau peroleh." Kemudian saya bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab,
Saya adalah Al-Hajjaj. Saya menghadap Allah dan saya mendapati dia sangat pedih siksaannya. Dia membunuhku berkali-kali dengan hukuman sejumlah orang yang pernah saya bunuh dulu. Dan saat ini, saya berada di pengadilan Allah menunggu sebagaimana halnya orang-orang yang beriman. Apakah diperintahkan ke surga ataukah itu ke neraka? Setelah mendengar penuturan mimpi Umar bin Abdul Aziz, Abu Hazim berkata, "Saya bersumpah tidak akan mengatakan terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah sebagai penghuni neraka." Kisah Ibrahim bin Adam. Yahya bin Aswad Al-Kilabi dari Asqalan berkata, Ibrahim bin Adam pernah menjadi tukang kebunku selama 1 tahun. Saya memperlakukannya sebagaimana halnya tukang kebun biasa. Namun, pada suatu hari, sahabat-sahabatku berkunjung ke kebunku dan saya meminta kepada Ibrahim bin Adam, "Wahai Ibrahim bin Adam, berikanlah kepada kami delima yang manis." Dan tak lama kemudian, dia pun datang membawakan kami delima yang rasanya tidak manis. Lantas saya bertanya kepadanya, "Engkau berada di kebun ini sudah 1 tahun, tapi engkau tidak tahu mana delima yang manis dan mana yang asam." Kemudian dia menjawab, "Bagian mana dari kebun ini?" Lantas saya pun menerangkan keadaan tersebut dan menyalahkannya atas ketidaktahuannya. Saat itu, datanglah seorang ke kebun dan menanyakan keberadaan Ibrahim bin Adam. Saya pun memberitahukan keberadaannya sebagai tukang kebunku. Lantas, orang itu pun mendatanginya di tempatnya bekerja. Saat bertemu, lelaki itu mencium kedua tangannya dan memuliakannya dengan sangat tinggi. Kemudian Ibrahim bin Adam bertanya kepadanya, "Apa keperluanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Salah seorang maulamu meninggal dunia. Saat ini saya datang kepadamu membawakan warisannya sebanyak 30.000 dirham." Lalu Ibrahim bin Adam bertanya lagi, "Kenapa engkau mencariku?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah membawa harta warisanmu ini dari Balak, maka terimalah." Kemudian Ibrahim bin Adam berkata kepada laki-laki itu, "Gelarlah kainmu, kemudian hamparkanlah harta yang engkau bawa itu." Lantas laki-laki itu pun menghamparkan harta warisan itu. Kemudian Ibrahim bin Adam berkata, "Bagilah harta itu menjadi 3 bagian." Maka lelaki itu pun membaginya menjadi 3. Setelah itu, Ibrahim bin Adam berkata, 1/3 harta itu untuk membayar kelelahanmu membawa harta itu dari Balak ke sini. 1/3 harta lagi bagi-bagikanlah untuk kalangan miskin di Balak. Dan 1/3 lagi itu untukmu, wahai Yahya. Yahya itu ialah orang yang memperkerjakan Ibrahim bin Adam untuk menjadi tukang kebun. Wallahu a'lam bis-shawab.